Oh, ini dia karena politik segala macam, segala macam. Ah, sekarang rasakanlah. Bertanggung jawab enggak Anda? Yang akan jadi korban Ustaz Abu Bakar Basir. Sekarang, oh, kaji ulang lagi. Wala yajrimannakum sada'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kau rasa benci kamu pada suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Contoh ya, contohnya sekarang kita ini yang kurang berlaku adil. Ustadz Abu Bakar Basir dengan lobi-lobinya Pak Yusril dibebaskan tanpa syarat awalnya. Terus Pak Yusril memuji Pak Jokowi. Nah, akhirnya kita ini menyerang Yusril, menyerang. Oh, Yusril sudah cebong, ini mengambil kesempatan dengan membebaskan Abu Bakar Basir begini. Jadi heboh. Sebenarnya kenapa kita tidak diam dulu? Akhirnya pembebasan Abu Bakar Basir kita jadikan ajang serangan. Coba dipikir imbalan pujian yang diberikan oleh Yusril kepada Jokowi, mana yang lebih besar manfaatnya dengan dibebaskan Ustaz Abu Bakar Basir? Tapi karena kita ini selalu sudah persoalan ini, kacamata kita kacamata emosional politik, kita serang. Oh, sebenarnya bukan jasa Yusril, Ustaz Abu Bakar Basir ini sudah mesti bebas, sudah sudah menjalankan begini. Ini goblok sekali. Kenapa? Karena Ustaz Abu Bakar Basir ini kasusnya kasus internasional, berskala internasional, bukan skala nasional. Kalau tidak piawai meyakinkan presiden akan berhadapan. Presiden itu sadar dia akan berhadapan dengan dunia internasional, dengan Amerika. Karena kasus Abu Bakar Basir ini dulunya diminta ditahan di Amerika, tapi ditolak oleh Ibu Megawati. Saya 2 kali hadir waktu itu. Abu Bakar Basir Amir Majlis Mujahidin, saya Mujahidin. Saya 2 kali hadir persidangannya, sampai datang kesaksian Fairbanks, mantan penterjemah Deplu Amerika yang bersaksi dalam persidangan Ustaz Abu Bakar Basir. Diterangkan oleh Fairbanks ini bahwa datang petinggi-petinggi Amerika kepada Presiden Indonesia meminta agar Ustadz Abu Bakar Basir ditahan di Amerika Serikat. Megawati nggak mau, kata Megawati, jangan terjadi nanti instabilitas karena boleh berpengaruh di Indonesia. Keamanannya jadi kacau nanti, instabilitas Indonesia. Singkat cerita, ditahan di Indonesia. Nah, kalau Abu Bakar Basir dibebaskan, ini tidak akan lepas dari tekanan, pantauan, sikap oleh Amerika dan istilah gembong-gembong yang anti-Islam. Nah, ketika berhasil tadinya dibebaskan tanpa syarat, kita sebenarnya ini jadi ajang ini saja segala macam. Tinjauan kita tinjauan politik subjektif. Akibat sekarang tahu? Akibatnya sekarang dilakukan pengkajian ulang. Ini kita ini sudah diusulkan lagi, dikaji ulang. Jadi perhatian dunia internasional. Soalnya apa? Asal bilang begitu, kalian ini goblok apa gimana? Kenapa kalian goblok? Ustaz Abu Bakar Basir ada kasus lain, nanti diangkat lagi kasus lain.
Kalau yang ke kasus lain, nanti beliau nih dalam penjara. Ini kita ini goblok, kita ini kita emosional, apa namanya? Nah sekarang coba lihat, yang punya kekuasaan orang, pedang hukum di tangan orang, jebakan politik di tangan orang, kekuasaan di tangan orang, semua kekuatan di tangan orang. Ibaratnya dia apa namanya, di genggamannya ada sesuatu yang lengkap dengan senjatanya, mengungkung tokoh-tokoh kita. Terus kita minta dibebaskan. Apakah kita perlu, kamu bebaskan itu, kamu bebaskan? Bisa? Nggak bisa. Tentu dibujuk-bujuknya, engkau hebat, engkau orang baik, janganlah, bawa senjatanya, bawa pisaunya, bebaskan dia. Itu bujuk-bujuk, nak. Ambil pisau di tangan orang gila aja. Itu dia. Konsepnya ini konsep mengambil pisau di tangan. Makanya kamu kondak. Jadi sekarang ini sedang zaman rahmati Allah. Wajar saja. Kita ini harus adil kita melihat. Kalau memang dibebaskannya, terima kasih Pak Presiden. Nggak apa-apa. Terus apa? Yang sikap kita kan jelas. Beda, berkotak-kotak gitu. Dan di Samoa sudah berkotak-kotak, berpilah-pilah. Dalam hal ini, terima kasih. Tidak. Tapi yang persoalan lain, kami kalau Mas Eko, aku bilang kami ya, tidak ada masalah. Jangan nanti, jadi kena dengan ayat, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan rasa benci kamu pada suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Seorang pejuang Islam itu harus berlaku adil. Ketika perangnya Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian jenderal musuh sakit, tengah malam, Salahuddin ini seorang dokter. Salahuddin ini dokter bedah, pakar bedah dia. Tengah malam dia menyusup ke kemah jenderal musuh, diobatinya sang jenderal musuh. Itu akhlak mujahid. Ada kotak-kotaknya. Itu akhlak mujahid. Datang dia ke tenda musuh, diobatinya musuhnya ini. Besok perang lihat. Ini dalam perang Islam, kalau ada orang mengatakan, contoh Ali ketika perang dengan Muawiyah, terdesak Muawiyah, diangkatnya Quran, takhimul Quran, bertakhim dengan Quran, langsung Ali stop perang. Marah orang Khawarij. Apa kata orang Khawarij? Kenapa dihentikan perang? Padahal dia sudah kalah. Itu tipuan dia. Jangan, kata Ali. Maka kalau begitu, kami keluar dari kelompok Ali. Itu yang namanya Khawarij. Khawarij, orang yang keluar. Ada pihak yang selalu sangat lama, itu namanya nanti jadi sebagian yang dimanfaatkan oleh misi Syiah. Jadi sedang jemaah yang dirahmati Allah, seorang mujahid itu sportif. Seorang muslim yang kayak gitu sportif. Itu yang nanti orang muslim yang sportif itulah yang akan disegani oleh lawan dan kawan. Muslim yang sportif itu yang disegani oleh lawan dan kawan. Jadi kalau orang dia berbuat baik, kita puji dia, nggak apa-apa, karena dia berbuat baik. Berikan kamu dengan ini, kamu berbuat baik. Oh, ini dia karena politik segala macam. Sekarang rasakanlah. Bertanggung jawab tidak Anda? Yang akan jadi korban Ustaz Bakar Basir. Sekarang, kaji ulang lagi. Jadi angkat, digoreng jadi isu. Yang menggoreng siapa? Kita juga. Akhirnya setelah digoreng, jadi membangun situasi baru gitu. Ini problemnya ini. Memang nggak cerdas. Saya bikin status menyerang semua, saya biarin aja. Memang nggak cerdas. Bagaimana, tidak mudah itu. Mereka nggak paham kalau sebenarnya bukan ini. Yusril ambil kesempatan. Saya bukan karena Yusrilnya. Terus kenapa Anda? Bagaimana sikap Anda ketika Tengku Zulkarnain juga selamatkan Yusril?
Habib Bahar diselamatkan Yusril, HTI diselamatkan Yusril. Kan saya bilang, oh Anda tahu enggak, keluarga Abu Bakar Basir itu bukan orang bodoh. Kalau ini jadi komoditi politik, nggak mau dia itu. Tapi ada orang yang memanfaatkan, itu biasa aja. Memang sekarang perang opini. Salam melah orang tua kok dulu. Nah, ini problem kita ini. Kita ini tidak berlaku, akibat tidak berlaku apa? Adil. Kini mulai jadi heboh di media balik. Alai media akan dilakukan, ada yang maksud lakukan pengkajian ulang untuk pembebasan Ustadz Abu Bakar Basir. Ngawak goreng lo kasus. Ini yang selalu. Tanya apa untung aja Wak? Tidak solusi. Awak kita ini sekarang ini umat Islam potensinya, potensi komen, analisa bebas, tidak bertanggung jawab. Ini nggak produktif, nggak produktif. Jadi umat Islam kini nggak produktif ya, alam gaib sebenarnya. Fiksi apa namanya? Fiktif sebenarnya. Kini rasakan gimana caranya lagi? Saya memang gembira tapi kalau ini sedih juga kita. Ini kita itu tidak berlaku adil.